Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وإذ قال ربك للملائكة wadkur alingo sapa sliramu ya Muhammad. Setiap ada idqala itu id menjadi maf'ul bih daripada fiil yang dibuang, yang ditakdirkan. Udhkur id itu maknanya sebenarnya adalah dhorof zaman, tapi di sini tidak berlaku dhorof zaman karena dhorof itu kan wadah. Kita disuruh mengingat di saat itu tidak bisa, makanya makna dorofnya itu hilang menjadi elingo sopo siliramu ing mangsane, ingatlah pada saatnya, bukan di saatnya, pada saatnya. Ilqala ing dalam mangsane ngendika sapa rabbuka, di saat Allah Tuhan kamu berfirman lil malaikati maring malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini temen sedhen ingsun Allah iku ja'ilun dat sing gawe fil ardi dalam bumi khalifatan ing pemimpin, pengganti. Kami Allah akan membuat pengganti atau pemimpin di bumi ini. Yahlifuni kang ganti ni apa khalifah ni ingsun fi tanfidhi ahkamin dalam ngelestariaken hukum-hukum ingsun fiha in dalam bumi, yaitu menggantikan posisi mengatur ekosistem, mengatur hukum-hukum di bumi. Wa huwa uti khalifah iku Adamu, Nabi Adam. Qalu padha jawab sapa malaikat, ataj'alu fiha, ana to agawe panjenengan, apakah engkau akan membuat fiha in dalam bumi man ing wong yufsidu kang ngerusak sapa man fiha ing dalam bumi. Apakah engkau akan membuat di bumi ini, membuat pengganti dari orang-orang yang akan merusak bumi ini bil ma'asi klan nglakoni kemaksiatan, dengan melakukan kedurhakaan, wa yasfiku lan ngilekaken, mengalirkan ad-dima'a wa yasfiku dima ing getih, dan akan mengalirkan darah. Ayuriquha tegese ngilekaken sapa man ha ing getih bil qatl kalawan mateni, pembunuhan. Kama fa'ala kaya yen to agawe sapa Banul Jan, sapa Banul Jan. Wa kanulan ana sapa Banul Jan fi ing dalam bumi. Walama afsadu mongko semangsane padha ngrusak sapa Banul Jan, arsala mongko ngutus sapa Allah Gusti alaihim ing atase Banul Jan al malaikat ing malaikat. Fataradu mongko ngusir sapa para malaikat hum ing Banul Jan ilal jazairi maring pira-pira pejajahan, jazirah kemana wal jibalilan gunung-gunung. Wa nahnu halautai kita iku nusabbihu iku nyembah suci sapa kita mutalabisina hale merangguli bihamdika kelan muji panjenengan, sedangkan kami para malaikat itu bertasbih dengan juga memuji engkau. Ayanakulu tegese ngucap sapa kita subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim.
ngaturaken sembah suci sapa kita para malaikat subhanallah kelan maksud Allah wa hamdilan kelan muji maring Allah wa nuqaddisu lan bersihno nyucikno sapa kita laka maring panjenengan enun nazihuka nyucikaken sapa kita ka ing panjenengan membersihkan diri kami terhadap engkau ya Allah amma sing perkara la yaliku kang ora patut dari sesuatu yang tidak patut layaliku kang ora patut apa mabika kalan panjenengan fala mong kedelam iku zaidatun zaidah wal jumlatu te jumlah wa nahnu nusabbihu iku halun dadi jumlah haliyah fa nahnu ahakku bistikhlafi mongko utai kita iku akakung luwih ngehaki bistikhlafi klan dadi pemimpin Allah berfirman kondo-kondo marang malaikat aku garap gawe pengganti atau pemimpin nang bumi kemudian jawab malaikat apakah engkau akan membuat seorang pemimpin untuk mengurusi bumi ini dari orang-orang yang juga akan merusak bumi ini dengan cara bermaksiat dan bahkan pembunuhan mengalirkan darah kan sudah tahu pernah terjadi hal tersebut seakan-akan Allah itu gagal mengangkat suatu pemimpin ini begitu santunya mengajari bagaimana seorang bawahan sama orang atasan berdiplomasi ini untuk mengajari demokrasi ini mengajari politik jenis ajarannya. Apakah engkau akan menjadikan seorang pemimpin dari orang-orang yang jelas-jelas akan menjadi kacau sistem politiknya dengan cara pengaturan yang tidak masuk akal atau yang tidak baik dengan cara maksiat durhaka dan orang-orang ini selalu saja buat keributan dengan peperangan. Sementara saya atau kami ini adalah orang-orang yang jelas ahli ibadah yang tidak pernah durhaka kepada engkau. Nah, jadi la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat itu tidak pernah durhaka kepada Allah dari apa yang diperintah. La ya'sunallaha ma amarahum. Orang durokoni maring Gusti Allah apa sing diperintahno maring malaikat tidak pernah dirurhakan. Orang yang tidak durhaka, orang yang taat itu lebih berhak untuk menjadi pemimpin biar nanti tentram dunia ini. Jadi sebelum manusia ini menjadi pemimpin, penguasa di bumi ini sudah ada dulu yang ngurusinya, yaitu Abul Jan. Abul Jan itu mengurusi sama seperti manusia beranak pinak, membuat rumah, membuat jembatan, membuat sungai-sungai. Kamu berpikir siapa yang membuat sungai Nil? Tahu sungai Nil? Di mana sungai Nil? Siapa yang membuat? Manusia kaya-kaya sulit ya. Sungai Efrat bahkan menembus katanya cuma ke surga. Sungai Efrat di mana? Sungai Efrat itu di daerah Irak. Itu sama. Tuh. Sekira kalau memandang manusia kan sulit ya. Kalau sungai-sungai seperti yang kecil-kecil itu manusia pakai beko cukup gitu ya keruk ya. Tapi sungai Nil itu siapa yang membuat? Ya dulu sebelum manusia itu ada makhluk yang menjadi pemimpin ngurusi ekosistem yang ada di bumi ini. Jadi Banul Abul Jan. Mereka itu beranak pinak, bersosialisasi banyak dan membangun tatanan kehidupan. Ujung-ujungnya mereka yaitu cakar-cakaran. Seperti manusia. Bunuh, membunuh dan lain sebagainya. Akhirnya buminya itu wadul, sambat-sambat kepada Allah. Ya Allah, bumi
ini saya itu kotor ya Allah. Buminya dikotori dengan darah-darah dari makhluk yang tidak berdosa. Mohon ya Allah ganti makhluk yang bisa memimpin, yang bisa mengatur ekosistem bumi. Akhirnya permintaannya bumi kepada Allah diijabahi. Turunlah makhluk. Ini Abul Jan ini apa? Dari dalam bumi keluarnya. Kemudian Abanul Jan, datanglah keturunan kedua itu Banul Jan, yang kemudian mengusirnya Abul Jan ini, kemudian lari tunggang langgang masuk ke dalam bumi. Jadi di dalam bumi itu ada makhluk masih yang dulu pernah menguasai bumi, bahkan sekarang lebih canggih ya. Bukan UFO itu bukan dari luar angkasa sebenarnya, dari dalam bumi. Dia itu lebih pintar lagi dengan komputernya, dengan teknologinya, dengan sistem. Suatu saat mungkin Allah mengeluarkan brutuk transformer. Ya, tahun melihat film itu transformer itu makhluk bumi. Ya, iya, bukan dari luar angkasa. Nah, kemudian Abanul Jan ini menguasai, beranak pinak lagi. Dia juga membangun jembatan, bangun apapun seperti manusia ini, peradaban. Ya, tidak ada yang tahu berjuta tahun apa bagaimana. Pokoknya akhirnya ujung-ujungnya yaitu ada iri dengki dan lain sebagainya seperti manusia. Kemudian kotor lagi oleh tumpah darah mereka. Ini kan Banul Jan itu keluarnya dari lautan. Akhirnya Allah mengutus malaikat. Kalau malaikat itu penghuni langit, makanya penghuni alam malakut. Nah, kemudian wadul daripada bumi ini didengar. Allah mengutus malaikat yang dipimpin oleh iblis. Ya, iblis saat itu paling setia, makhluk yang paling setia kalau sana tatanan-tatanannya. Makhluk yang paling setia itu adalah iblis. Tadi itu malaikat layak sunah laha ma'amarhum. Iblis itu tidak pernah durhaka. Paling setia kepada Allah adalah iblis. Kamu kalah kamu menungsa. Iblis adalah paling setia. Akhirnya Allah ngangkat iblis untuk menjadi pemimpin daripada kafilah yang Allah utus dari langit. Malaikat posisi saat itu jadi Kopral Jono. Kalau iblis itu dari Laknan, jadi pemimpin panglima dan lain sebagainya. Rombongannya turun dari langit mengusir. Namanya Banul Jan. Yang jadi tentara posisinya itu para malaikat. Yang jadi panglima adalah iblis-iblis ini. Akhirnya menang. Ditundunglah ila Jazair, kepada penjajahan mana usir sana usir sini, kolang kabut Banul Jan. Terus yang melayu nang gunung-gunung sampai sekarang. Masuk kutub utara, selatan semuanya terusir. Akhirnya menguasailah yang namanya rombongan malaikat yang dipimpin oleh para iblis-iblis. Ini iblis. Wah, ganteng kan? Iblis mengusir Banul Jan, akhirnya mengusir. Dia juga bersosialisasi sama. Akhirnya mulai adikang-adikung lagi, benar kan? Adikang-adikung lagi. Mesti posisi sok gembeleng, dipercaya kepada Allah, yang konon kabarnya orang yang makhluk yang setia kepada Allah. Iblis ini mulailah sombong, mulailah sama dengan pendahulu-pendahulunya. Ketika diangkat jadi pemimpin, akhirnya adikang-adik. Lah barulah nak ngono, sambat lagi buminya. Buminya kotor ya Allah. Tumpah darah dan lain sebagainya. Panas. Akhirnya buminya wadul kepada Allah,
Dan Allah mengutus malaikat yang dipimpin oleh para iblis. Yaitu sukses mengusir Banul Jan, iblis ini menguasai. Jadi malaikat itu manut mae, ngono ya, karena dadi anak buah sekarang ini anak. Ya pemimpinnya sudah adigang-adigung lagi. Wayasfikud dima lagi, mengeluarkan darah lagi, perang lagi dan lain sebagainya. Allah mendengar wadulane bumi, akhirnya mengangkat yang namanya Adam. Adam produksi mana? Nang surga di pinggir nangkon. Proses bodoh-bodoh lah. Jenengan ajeng damel pemimpin malih Gusti ya tetap mawon kados pendahulune perang Brantayuda, sikat-sikut sana sini. Nak jenengan boten pernah ningali kula napa kula kan makhluk jenengan yang setia. Layak sunallaha ma amaro. Boten kula mawon kan. Jadi sampai sekarang ada yang istilahnya kayak Gus Dur itu memposisikan dirinya dulu itu kan saya yang layak menjadi presiden kan gitu. Gus Dur itu pede, aku sing pernah jadi presiden ini contohnya kayak gini. Ya seperti malaikat ini. Mbok yo njenengan Gusti damel pemimpin ampun sing kados rin-rin. Sing setia. Kados-kados sing paling setia sing tak niki saniki. Nek njenengan rin-rin mungkin iblis setia. Tapi tingali orang-orang iblis-iblis itu. Iblis yang katanya paling setia taat tentang panjenengan bahasa dibai kedudukan. Juga malang kerada. Diberi kedudukan malah juga kenang penyakit. Kami ini tetap setia. Setia ibadah kepada Engkau subhanallah wa bihamdi kan gitu. Kamilah yang layak. Kan gitu. Nah, paham sekarang. Jadi ini diplomasinya malaikat. Mbok ya kula Gusti sing dadi pemimpin. Mboten tiang-tiang sing sebenarnya padha kali pendahulunya yaitu selalu perang. Kowe menang sing duwe cerita sapa? Yang punya cerita siapa? Allah Subhanahu. Yang punya cerita saya kok kamu itu dapat kamu buatan saya. Ini buatan saya. Tenang saja kali kan gitu. Yang jadi sutradara saya kan gitu. Kamu itu usul kan gitu. Nah, enggak gitu maksudnya. Nah, ini pembelajaran bahwa bawahan itu ada hak untuk yang namanya bukan si alibi tapi mengumumkakan keinginannya dan mengungkapkan yang memantaskan diri. Malaikat saya kira kami ini pantas. Angkatlah dari kami ini. Walaupun dulu kedatangan kami itu dipimpin oleh iblis, tapi ternyata iblis sekarang sudah durhaka, malang kerada. Kami inilah yang paling setia, yang sampai detik ini tasih ngibadah kali panjenengan. Jenengan boten usah damel pemimpin saking lintune, tetap mawon sami. Engkau tidak usah mengangkat pemimpin dari yang lain, tetap saja sama seperti pendahulu. Ngono. Dulu katanya iblis itu makhluk yang paling setia, tapi diberi kedudukan, kekuasaan di bumi, juga dia wayasfikud dima. Besok pun sama. Kami ini sudah tajribah. Kami sudah dibuktikan dari dulu sampai detik ini tidak pernah durhaka kepada engkau. Jadi kadang-kadang ini intisarinya orang benar. Kita tidak boleh menilai apapun. Ini ajarannya kita nggak boleh menilai apapun. Boleh amati. Oke, menilai tidak bisa. Dan ternyata orang yang baik sekali belum tentu jadi orang pemimpin. Tapi orang yang brutal, orang yang pencoleng bisa saja jadi kekasihnya Allah. Coba dulu. Ketemunya Sunan Kalijaga sama Sunan Bonang itu di mana sih? Dalam keadaan apa? Dalam keadaan merampok. Nah, kamu ketemu karo kiai dalam keadaan ngaji. Lah kok
Kowe ora dadi kiai, ya nah. Sunan Kalijaga malah bisa dadi kiai. Jadi ndak usah menilai apapun. Iku kuasane Gusti Allah. Ada lagi sahabat Nabi itu yang bawa pedang, kemudian silakan bunuh. Akhirnya ngeteter, akhirnya juga tobat. Suraqah ya. Ya, Suraqah ya namanya. Iya. Itu ketika Allah mengangkat derajat, memberi tobat, kemudian jadi kamu cari baduknya sampai ada sentolopnya 2 ini, kemudian kamu langsung layak daftar masuk surga, belum tentu. Itu makanya orang-orang yang kadang ngomong-ngomong gitu guys enggak pernah kelayaban. Paling tidak kita enggak bolehlah menilai, kita amati saja. Ya ini ajaran ini. Belum tentu kamu itu yang khusyuk, belum tentu yang kamu yang setia sama saya. Kemudian diberi itu ya juga kamu itu nanti bisa ngurusi bumi. Kamu ndak usahlah ngarang cerita, aku yang punya cerita. Tapi tetap ajaran ini bahwa Allah tetap menampung aspirasinya para malaikat. Ini cerita ini belum. Jadi nantinya tetap. Qala ngendika sapa Allah. Ini tadi fanahnu ahaqu bistikhlafi. Kami ini berhak menjadi pengganti pemimpin terdahulu karena kami ini yang setia. Fanahnu ahaqu bistikhlaf. Allah ngendika, "Inni temen sedene ingsun iku alamu mala ta'lamu." Sing duwe cerita ke aku sing lebih ngerti. Ya wis, aspirasimu saya terima, tapi ini temen ingsun iku alamu lebih mudane nima ing perkara la ta'lamuna kang ora padha ngerti sapa sliramu kabeh. Minal maslahati saking kemaslahatan istikhlafi Adam ing dalam amrih dadi khalifai Adam. Kamu belum tahu tentang bagaimana nanti seandainya Adam diangkat, kemudian birokrasinya jalan, kamu jangan langsung menilai. Adam itu brutal sana sini, kemudian sama dengan dahulunya. Wa anna dzurriyyatahu fihim al-muti. Lan temen setuhune kedak turune Adam fihim ing dalam dzurriyyah al-muti utai wong sing taat wal ma'asi. Juga kamu itu belum tahu bahwa nanti keturunnya Adam ada yang taat, ada yang brutal. Wa yadharu mongko pertelo apal adlu keadilan bainahum dalam antarane dzurriyyah. Jadi ada keseimbangan. Ada ya seperti ini. Ada yang jelek, ada yang buruk. Intinya tetap seimbang. Ada angkara murka, ada kebaikan. Wa qalu mongko nuli bodoh ngucap sapa mare lam yahluqa rabbuna khalqan akrama alaihi minna wala a'lamu li sabakina lahu wa ru'yatina ma la yarahu fa qala ta'ala ada min adimil ardi ay wajhiha bi an qabada minha qabdatan min jami'al banina. Faqalu mongkon li bodong ngucap sapa malaikat la yahluk ora bakal ndadekno sapa robuna barang kita khalqan ing makhluk akrama kang luwih mulya alaihi ing atase makhluk minna ketimbang kita. Wala a'lamu lan ora nguwuruhi sapa kita lisabakina maring pendahulune kita lahu maring makhluk. Wariyatuna uti pengenalan kita iku ma layarahu. Iku perkara la yaru kang ora ningali sapa makhluk iku mau ing ma. Fa khalaqa mongko nuli ndadekno sapa Allah. Iku tasih gaya bae malaikat yen. Tasih gaya, tasih confident bahwa kami is the best lah pokoknya. Dulu penyaingnya siapa? Iblis. Iblis itu kan orang yang paling taat kepada Allah. Dan ternyata enggak siap diberi kenuburan menjadi pemimpin di dunia. Jadi banyak. Moga ajaran belum tentu kamu diberi emas sekarung kemudian kamu menjadi orang baik. Belum tentu kamu diberi duit, uang sekarung kamu menjadi orang baik. Belum tentu, malah justru kamu akan lebih kacau. Mending enggak usahlah pegang uang kamu. Karena kamu itu bermasalah dengan uang gitu. Makanya
Nah, kalau enak ya pokoknya ketika kita itu butuh apapun Allah wujudkan dengan mudah dan sangat menyenangkan. Itu intinya yang namanya sukses, tidak usah berlebihan. Belum tentu menjadi selamat kamu. Ini seperti ini, malaikat saja itu masih enggak kan ada lebih mulia dari kami. Ya karena penyaingnya adalah iblis. Iblis itu sudah jelas tampak dalam semesta bahwa iblis tidak bisa mendapat kenugrahan lebih dari sekedar itu. Ternyata diberi khalifah, diberi kepemimpinan bumi, ternyata dia juga adikku. Dan sementara Kopral Jono seperti malaikat kan menjadi kopral-kopral, jadi anak buah, tetap setia kepada Allah. Jadi tetap malaikat confident. Faqala mau dadekno sapa Allah Gusti Allah Adam. Ini kanggo nglatih kedewasaan. Allah tenang, biarin. Nanti saya akan buktikan. Faqala dadi kayak ngemong Gusti Allah. Faqala mau dadekno sapa Allah taala Adamin adimil adis saking tanah-tanah bumi. Ayo wajah jadi kayak tanah permukaan bumi. Bi anqobado gamar kelan nyantong gegem sapa Allah minha saking permukaan bumi qabdotan kelan segegeman menjami alwannya saking sekabiane warna-warnane bumi. Jadi seluruh bumi, seluruh tanah yang di permukaan bumi ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam dikumpulkan. Wa ajanat kemudian cara nek gawe roti itu nguleni ya. Apa ngadon-ngadoni bil miyai kelawan banyu. Nek wa ajanat mongko nuli bil miyahi wa ujinat mongko den apa gitu cetak ya. Wa ajanat bil miyahi sejet wa ajanat wa ujinat lan den ulen itu iku di apa jenenge nek gawe roti diaduk ya ilmiah iklan banyu al mukhtalifati kang beda-beda. Airnya juga beda-beda. Airnya daerah Riau itu hitam. Daerah sana juga hitam ya. Sana itu ning Palembang butek kan. Iya wong anu tapi ya tetap bagus ya. Mung ireng. Banyu kok ireng kayak mangsi itu. Iya, gua itu tetap enak. Ya tepatnya airnya itu seperti itu. Jadi kemudian diuleni itu seperti adon-adonan roti dengan air yang juga berbeda. Wasawahu kemudian ngeratakno sapa Allah. Hu ing mengkono ya wasawahu iku ndadekno lah dijelengrengaken. Ndadekno di wasawahu lan ngerak sawah kan maknane roto dicetak hu ing Adam didegaken fanafakha fihi mongko lan nyebul sapa Allah fi dalam Adam yang terbuat jadi dari tanah ini arroha ing wasawa mongko nuli wasara mongko dadi sapa Adam hayawanan dadi hewan hasasan kang kena dirasa diindro hasasan yang kasar indro badan kana in dalam sause yen to ana apa Adam iku jamadan itu beku seperti patung wasawahu lan bentuk dadi wasawahu lan bentuk sapa Allahu ing Adam dibentuk kemudian diberi ruh kemudian menjadi bergerak menjadi hewan yang kasar. Hewan, manusia kan hewan. Nah, menjadi hewan yang kasar. Sebelumnya itu adalah jamid. Jamid itu beku. Beku itu ya jadi seperti patung. Di sini. Nah, tadi wa 'allama Adamal asma'a. Tadi yang punya cerita siapa? Allah kan. Yang punya dalang siapa? Nah, makanya ini seperti di Indonesia lah. Yang jadi bupati atau jadi gubernur atau jadi presiden di balik itu namanya dalangnya itu ya anemernya. Ini adalah melatih bagaimana cara orang-orang berdemokrasi mengangkat seorang pemimpin.
Tadi itu merasa kandidat yang paling pantas di alam semesta untuk memimpin bumi siapa? Malah malaikat. Karena la yahluqu rabbuna khalqan akrama alaihi minna. Tidak akan Allah itu mencipta seorang makhluk lebih mulia daripada kami. Kami inilah yang tetap berhak layak jadi pemimpin karena akhlaknya baik. Kemudian Allah mencipta Adam sebagai calon kandidat pengganti daripada iblis. Nah, gitu. Artinya iblis. Jadi iblis akhirnya ditundung. Gara-garanya hanya cuma tidak setia. Wis keton adikang adinggung kaya mengkono. Wis meletek kaya mengkono, angel diatur kaya ngono. Katanya is the best. Kan? Lah kemudian ada menggantikan. Lah malaikat merasa confident yang paling layak. Karena menjadi pemimpin itu tidak hanya cuma bisa 1 tambah 1, harus mempunyai pinter, kemampuan diplomasi, kemampuan ekonomi, kemampuan politik, kemampuan apapun. Jadi presiden itu harus mempunyai skill banyak. Maka dari itu akhirnya masa Adam yang orang-orang seperti itu bisa menjadi pemimpin. Dan diam-diam karena yang punya hajat adalah Allah, Adam pun diulang, di briefing, di training biar cepat pintar, tidak memalu-malukan Allah. Adam, kamu kandidat sebagai pemimpin bumi. Jangan memalukan saya. Kamu itu harus belajar. Akan saya ajari semuanya itu. Karena apa? Ada malaikat yang confident, yang paling layak katanya untuk menjadi pemimpin. Sementara kandidat dari saya adalah kamu. Kamu harus belajar. Saya ajari. Wa 'allama Adamal asma'a kullah. Wa 'allama lan mulang sapa Allah Adam Nabi Adam al asma' ing pira-pira asma. Ai asma'al musammayati tegese jenenge perkara sing dijenengi. Kullaha yuskabiyane asma. Bi an alqa gambare kelan nibakno sapa Allah fi qalbi dalam atina Adam ilmaha ing ngilmu atau ngawruhi pira-pira asma. Begitu saja diberi paketan. Jrek kaya saiki langsung ditransfer pakai syar'id ya. Brung langsung menghapus kena KP aplikasi ini brung. Allah memasukkan ilmu untuk mengetahui semua barang yang bisa didengar di telinga, dilihat dengan mata, tahu semuanya langsung paket di laman jegrek dan diberitahu semuanya. Ini apa ini? Handphone. Gunanya apa? Untuk game-gamean. Salah. Handphone itu untuk komunikasi, ditunggu tuh game-gamean, Kang Santri. Nah, gitu kan. Jadi setiap perkara ada namanya, langsung diberi ajaran gunanya untuk apa. Jadi pintar. Akhirnya malaikat itu kan tasik, gimana ya Allah? Kami ini kan yang layak. Katanya engkau sudah menciptakan Adam. Mana itu Adam? Menurut saya enggak layak. Tetap saja nanti akan kocar kacir memimpin. Kamu itu enggak usah lah ngomong sana ngomong sini. Sekarang buktikan. Gimana kemudian? Ayo debat publik. Akhirnya diselenggarakan debat publik. Allah menyelenggarakan debat publik dan akan dihadiri oleh seluruh alam semesta untuk siarannya macam-macam. Siaran TV, radio, kabeh semuanya tayang jeret biar alam semesta tahu bahwa mana yang layak menjadi pemimpin. Jadi biar alam yang akan menyeleksinya. Tapi tidak tahu kan tadi. Malaikat itu tetap hanya cuma setia kepada Allah. Karena orang setia itu kan, orang setia itu ini apa ini? Enggak tahu. Beda, bisanya kan setia. Saya tidak tahu. Saya hanya cuma kerjaannya hanya cuma ini gitu. Tidak bisa gitu. Makanya malaikat itu tidak tahu ini Lombok,
rasanya apa enggak, karena tidak diberi ajaran. Dia itu diajari hanya cuma mengibadah ini ya gitu saja. Orang yang setia. Nah, beda dengan yang beling-beling. Orang diajari belajar sendiri. Kira wong sing beling-beling. Wong sing beling-beling bahasanya itu melayune lawu cepet. Akhirnya ngerti disit. Lah kok aku ngerti? Saya sudah ke sana. Loh, berarti kamu melanggar peraturan. Tapi kan ada kebijakan, akhirnya tahu juga ya dimaafkan. Kan gitu. Kamu ke sana, ke Gomong. Gomong di mana Pak Yai? Alah Gomong saja dah. Lah saya kan santri yang paling setia, jadi tidak pernah keluar kan gitu ya. Kan beda ya. Enak gua langsung ke Gomong, tahu. Loh kok tahu? Kamu kan orang mana? Palembang. Kan saya sering tongkrong di sana. Loh, kamu melanggar teh. Ya tapi kan akhirnya dari tahu Pak Yai perintah saya kan langsung bisa cepat kan gitu kan. Nah, ini adalah unsur kebijakan. Akhirnya debat publik. Nah, summa aradu. Nah, makanya summa araduhum alal malaika. Mongko nuli mento akan menarawarkan sapa Allahum ing al musammayat. Hum wa fi iku tetep dalam hum tahlibul uqala utai ngalahaken wong-wong sing duwe akal. Padahal sing duwe akal mung siji tok yaitu Adam. Tapi semua alam semesta itu dijadikan akal. Kemudian Allah menawarkan kepada malaikat tentang semua yang ada di ini apa? Enggak tahu. Loh kok bisa enggak tahu? Kan saya hanya cuma ibadah saja kepada Engkau ya Allah. Oh iya. Ini apa? Enggak tahu. Loh kok enggak tahu? Kan tadi saya hanya cuma disuruh beribadah. Ya coba dibandingkan. Ini Adam, kamu apa? Saya tahu ini. Apa itu? Henepono. Nah, ngene ya lah, langsung henepono tahu. Loh kok bisa? Ya tahu dong saya. Kan gitu. Lah padahal ya tadi diberitahu, diajari semua. Jadi seluruh yang ditawarkan kepada Adam langsung dijawab dengan leluasa. 2 orang kandidat di antara kubu malaikat sama Nabi Adam itu jelas. Publik tahu bahwa yang layak adalah orang cerdas adalah Adam. Jelas itu. Seperti kamu itu melihat TV debat publik calon gubernur. Ini yang layak. Gitu. Ini ajaran politik seperti itu. Jadi debat publik sudah diajari dari dulu oleh Al-Quran, bukan sekarang saja. Nah, pakai TV barangan lengkap, pakai siaran radio semuanya. Jadi masyarakat tahu bahwa yang layak siapa. Itu. Pakola, mongko ngendika. Subhanallahum para malaikat. Tabekitan anbiuni paring ana ngerti sapa sira kabeh ingsun akhiruni paring ana ngerti sapa sira kabeh ingsun bi asmai haula'i kelawan asmane mengkono-mengkono ayil musamayati perkara sing wis dijenengi kabeh iso ana namane semuanya ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh kusadikina iku bener. Kalau kamu memang benar-benar layak menjadi pemimpin para malaikat, coba ini apa. Semua yang ada di sini itu sudah ada namanya. Kamu beritahu kepada saya itu apa namanya, dan itu apa kegunaannya. Akhirnya, akhirnya kamu diam, dohom, enggak tahu. Loh kok bisa enggak tahu? Kan saya tidak pernah sekolah. Apalagi sekarang daring sekolahnya, kan ini dadar, guling dan lain sebagainya. Fi anni tamji ingsun la ahluku a'lama minkum au annakum ahaku bil khilafah. Fi aning dalam tamji ingsun Allah iku la ahluku ora bisa ndadekno sapa ingsun alama ing lebih ngalim minkum ketimbang sira kabeh. Au annakum oto temen sira kabeh para malaikat iku hakun lebih ngakakun khilafah. Kalau kamu memang layak menjadi pemimpin, coba ini apa, biar mereka masyarakat tahu, alam semesta tahu kamu layak menjadi pemimpin.
Atau kalau kamu itu tahu ini semuanya, beritahu kami fi anila alamu, bahwa saya itu tidak bisa menciptakan lebih mulia daripada kamu. Confident tadinya itu langsung luntur. Wa jawabu satu itu jawab syarat ikut dalan utuna lain itu jawab cara apa ma perkara qablahu kan tetep dalam sedurunge iki ayat. Kalau kamu itu memang omongannya benar bahwa kamu itu layak jadi pemimpin, semuanya yang kamu lihat atau yang ditawarkan ini semuanya untuk sebagai didebatkan, kamu harus bisa menjawab. Ternyata jawabannya tidak bisa. Tapi ketika ditawarkan kepada Adam, akhirnya Adam, kamu tahu ini? Jelas tahu dong, siapa dulu? Nah gitu. Akhirnya dijawab. Dan lengkap secara spesifik yang jerimet-jerimet tahu semua. Ketika debat publik sudah dicukupkan, akhirnya bisa tahu bahwa ketika sudah ditutup, penasaranlah malaikat, kok bisa ya? Adam yang seperti itu kok bisa jawab semuanya ya? Saya itu kan dari dulu itu setia, kok nggak tahu ya? Akhirnya sedikit punya sedikit. Kita harus tahu kenapa Adam kok bisa cerdas itu. Kenapa Adam kok bisa tahu semuanya. Akhirnya ujung-ujungnya ternyata Adam itu diajari dan diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tahu sekarang. Akhirnya naik banding. Ya Allah, saya naik banding. Ternyata ya Allah, Adam itu kok bisa tahu semuanya karena engkau yang mengajari. Coba kalau engkau tidak ngajari, tentunya tidak bisa menjawab. Kenapa kami itu tidak tahu tentang itu? Karena jenengan engkau ya Allah tidak pernah ngajari tentang ini apa, ini itu apa. Engkau hanya cuma memerintahkan supaya saya beribadah. Makanya yang punya cerita itu siapa? Yang engkau. Ya sudah sekarang. Tapi ya Allah, tetap saya kan yang lebih pantas. Iya pantas, tapi nanti lihat saja. Alam semesta pasti tidak memilih kamu karena kamu tetap goblok kan gitu. Tidak tahu apa-apa. Tapi kan tetap saya lebih pantas seandainya saya diajari sama seperti engkau mengajari Nabi Adam, tentunya saya itu lebih pantas. Ya iya sudah terlambat. Tidak ada kesempatan lagi pendaftaran pemimpin sudah ditutup. Ini sudah fix bahwa Adamlah yang diangkat karena cerdas. Gitu saja repot. Ini gitu dah. Ya sudah. Lah inilah orang kalah tetap disrojani. Orang ketika pilihan presiden itu panitia harus bijaksana. Kemarin itu yang kalah seberapa? Prabowo ya. Iya. Pak Bowo itu orang hebat, gitu. Mung saja belum saatnya jadi presiden yang untuk ketiga kalinya. Lah masa telu ya bolak-balik orang tadi ya tetap is the best ya gitu kan. Coba akhirnya kalau tidak curang tidak usah lah, ternyata yang di publik itu mengangkat Jokowi. Ya sudah. Walaupun kamu tidak milih Jokowi kan, ya, tapi tetap kamu tetap mengakui bahwa Jokowi adalah presiden. Tidak usah lah ngomong ini dan biasa orang yang kalah pasti ngomong akan seperti itu. Seperti malaikat. Adanya Allah itu ngajari semuanya itu sama persisnya Allah itu ngajari Adam, tentunya saya yang berhak. Adam itu Allah paling gelat-gelut tak. Saya kan tetap setia. Ya tetap plus double plus kan gitu. Iya, tapi kenyataannya ya tetap saja yang punya cerita Allah Subhanahu wa taala. Bukan rekayasa apapun ceritanya nang presiden itu, ono sing ini, ono sing itu, ono sing money politik, ono sing curang sana lah. Orang kalah pasti golek alibi untuk menunjukkan eksistensi dirinya dan tetap disadari bahwa itu berhak bagi dia. Tapi tetap saja kalau sudah fix ketok palu ya sudah. Nabi Adam lah. Ya, Nabi Adam. Nah gitu. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim.
Kalau badang ngucap sapa malaikat subhanaka aturaken sembah suci sapa ingsun kelan maksud panjenengan. Tanzian kelan bersihaken laka maring panjenengan anil i'radi anda saking biro-biro sifat alaikan sapa. Sifat-sifat yang jelek itu dibersihkan. La ilma ora ana ilmu iku maujud lana kadue kita. Illa ma kejaba perkara alam tanah kang paring ngerti sapa panjenengan ing kita iya ing ma. Kami tidak punya pengetahuan apapun selain apa yang kau ajari. Jadi handphone saya tidak tahu, ternyata itu handphone. Saya kira itu hanya cuma apa kan gitu. Sekarang sudah tahu, ya makanya. Jadi tidak tahu, jawabnya ya jujur, tidak tahu ya Allah. Loh kenapa tidak tahu? Kan saya hanya cuma diajari konsep ibadah gini gitu. Inna kata mensuai panjenengan antar panjenengan iku al alimu dat simudane al hakimu tur wicak sono alladzi yazat la yukhriju syai'u la yahruju syai'un an ilmi wahyi la yakhruju ora mentu apa sing suwiji-wiji an ilmi anda saking pengetahuan Allah wa hikmati lan hikmah Allah. Ini sudah nyadari jenengan ya sudah. Ini pelajaran politik dari Allah bahwa harus ada debat publik, kemudian biarlah masyarakat yang menilai. Kemudian seandainya yang kalah ya tahu ada kesempatan untuk alibi, ya, naik banding caranya. Tapi kan sudah ditutup. Seandainya ya Allah, engkau ngajari lagi. Kemudian nanti ada dibuka lagi. Lah ndak ada ulang-ulangan, sudah fix ini loh. Yang menjadi presiden Republik bumi ini adalah Nabi Adam gitu saja. Akhirnya la ilma la ilama alam tanah. Tidak ada pengetahuan bagi kami kecuali apa yang engkau berikan, beri pemahaman kepadamu. Ya kon sembayang saja. Yang lain tidak usah. Maka dari itu kalau ditelusuri kenapa Adam yang layak? Ya paling tidak karena ngatur ekosistem, ngatur seluruhnya di bumi ini kan butuh adanya ilmu yang lebih banyak. Tidak hanya cuma kesetiaan saja. Paling tidak bagaimana ngatasi orang-orang yang beling, bagaimana ngatasi orang-orang yang brutal dan lain sebagainya. Gitu. Qala ya Adamu anbi'uhum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.